Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan muda semua, perkenalkan nama saya Hari Samputra Agus. Saya alumni SMA 3 Teladan Setiabudi. Saya terakhir main basket itu, saya ingat waktu di Australia, waktu ikut AFS Pertukaran Pelajar. Jadi mungkin udah 30 tahun nggak main. Tapi intinya saya ingin berbagi tentang instructional, bagaimana menjadi playmaker yang baik ya. Playmaker yang baik. Nah, pastinya playmaker itu harus lengkap sebagai pemain basket. Dan dia tidak reaktif, tapi dia antisipatif selalu gitu. Nah, main kita mulai ya, secara basic, playmaker itu harus lengkap, tadi saya udah bilang. Tangan kanan dan tangan kiri harus hidup ya. Gak mungkin playmaker itu bisa kuat tangan kanan aja. Dia kanan kiri harus hidup. Kemudian dia juga passingnya, looping, yang mendatar, bawah, bouncing itu semua harus punya skill yang lengkap. Kemudian shooting juga bagus. Kemudian juga bagaimana under basket juga harus bagus ya. Nah, itu supaya kita semangat sebagai playmaker gitu ya. Saya contohin misalnya gini. Untuk dribbling pastinya main di kiri dulu deh. Kiri, terus biasanya kan diambil, terus kita ambil misalnya gitu ya. Nah, playmaker itu saya bilang antisipatif. Jadi biasanya kan kita mau fast break, mau jauh, lempar dekat, kita harus lihat teman dia akan kemana gitu, bukan reaktif dia di mana, tapi dia akan kemana. Jadi playmaker yang baik bisa melihat teman yang dia akan kemana pada saat di lapangan ya. Itu taktik namanya di lapangan. Nah, kalau ngomong strategi lain lagi, strategi gimana menang kan. Nah, kalau taktik gimana lawan kita. Nah, gimana lawan kita, kita selalu playmaker harus melihat teman kemana ya, akan kemana, dan bukan hanya sekedar teman di mana. Nah, playmaker yang baik tuh harus lihat teman akan kemana. Jadi kebanyakan saya melihat anak muda tuh nunggu ya, main basket nggak bisa nunggu teman-teman ya. Harus selalu aktif, dynamic gitu ya. Nah, saya contoh misalnya gini. Ini paling basic lah ya. Dribbling yang tadi saya bilang kanan kiri hidup ya. Misalnya yang kayak gini-gini itu harus harus paham, harus bisa lah ya. Terus ya kalau playmaker pasti dribbling paling dasar harus lengkap ya. Mau kayak gimana kanan kiri hidup ya. Juga under misalnya under basket itu juga harus playmaker. Soalnya kalau misalnya teman nggak bisa ambil, playmaker harus masuk nusuk gitu. Dia harus nusuk, dia harus inisiatif karena dia bisa baca lah permainan gitu. Dan itu perlu kecerdasan teman-teman ya. Secara praktek latih playmaker pastinya dia harus banyak dribbling, kalau perlu 100 kali bolak-balik dengan membuat kasih ini ya, heavy lift. Jadi di Australia itu kan karena di gymnya pasti ada weightlifting. Jadi anak-anak tuh yang basket pasti kan main weightlifting ya. Itu very basic ya. Itu nggak terpisah dengan belajar teknik, taktik, maupun strateginya. Jadi fisik itu nggak terpisah. Jadi kita nggak harus pakai core gitu, latihan fisik gitu, nggak perlu. Intinya bagaimana feel the game, feel the playground gitu ya. Itu yang kita latih dengan fisik sekalian taktik, teknik, dan strategi. Dan playmaker bisa membaca itu gitu ya. Kita praktek aja lah. Misalnya gini. Playmaker pasti di tengah ya. Kan dia pasti lihat temennya mau kemana. Biasanya kan yang forward itu depan. Terus ini pergerakan temannya 4 itu harus bisa dibaca ya. Saya contohin. Itu harus cepat muter ya. Misalnya temennya dia arah ke sana gitu ya. Pasti harus ada dummy seakan-akan ya. Sana padahal balik sana. Artinya kita selalu bikin dummy sebagai playmaker. Nggak mungkin kita nggak bisa hanya passing aja, selalu bikin dummy. Dummy artinya seakan-akan ya. Misalnya inilah playmaker yang antisipatif. Misalnya sini muter ya, balik sini ya, balik, atau dia nyerang ya. Misalnya balik,
dia nyerang sendiri juga bisa gitu ya. Dia nyerang sendiri juga bisa, tapi harus dilihat, kita harus lihat teman-teman kita akan kemana, dan playmaker bisa nusuk sendiri gitu ya. Kalau dia lihat ada celah, dan itu harus pakai ini. Ini yang saya bilang main basket itu pakai brain sebenarnya ya. Saya dulu setelah pulang dari AFS itu kan masuk UI, ini harus balance teman-teman. Saya dulu aktif di Senat, BPH, baru semua, jadi nggak ada waktu buat olahraga. Saya minta ya sama teman-teman rekan muda, kalau kalian belajar basic balance-nya olahraga ya. Dan itu memberikan kita suatu balance hidup tuh lebih lebih bermakna dan baik gitu ya. Dan itu mungkin kesalahan saya dulu, terlalu banyak aktif di kampus gitu ya. Saya ingat jadi kita akan capek gitu. Wah, rilisnya itu di lapangan. Di samping itu juga melatih kecerdasan kita berolahraga ya. Jadi sekali lagi, playmaker adalah penggerak dari tim. Dia tahu, sekali lagi, antisipatif bukan reaktif. Dia baca semua kemana, akan kemana temennya ya. Sekali lagi, bukan di mana temennya. Itu yang paling dasar ya. Jadi playmaker selalu baca, dan dia selalu cepat. Misalnya dari sini lihat ke sini, lihat temennya, balik sini. Jadi bicaranya cepat lah ya, baca mau kemana. Misalnya ya, intinya lihat temennya ke arah dan ke tujuan mana. Itu harus dibaca oleh playmaker. Oke. Kalau masalah teknik ya, itu paling basic. Ya pastinya harus, ya saya bilang tadi, dribbling lengkap, kanan kiri hidup, ya, shooting bagus, passing, terutama bisa lihat, bisa looping, passing yang mendatar, bouncing, bawah, itu harus semua lengkap, ya. Dan itulah playmaker yang bagus dalam bermain basketball. Oke. Saya itu aja dari saya. Ini ambil ini saya deh, tar. Ya. Jadi playmaker harus bisa ini ya, lihat. Nah, biasain kiri kanan hidup. Jadi playmaker tuh hidup ya, nggak ada yang diam. Playmaker pasti nggak ada yang diam. Fisik harus bagus ya, fisik harus bagus, nggak ada yang nunggu ya, nggak ada yang nunggu ya. Ambil misal ya, itu semua latihan fisik, sekali lagi gabung dengan semuanya, dan kalian bisa jadi pemain basket yang lengkap ya. Oke, sekian teman-teman. Upgrade your teknik through ya pastinya physical ya. Gak ada yang dipisah, latihan teknik. Put some weight in your. Jadi anak muda yang 175 saya tantang nih, harus bisa dunk. Ya, latihan bukan loncat-loncat doang. Kalian 175 ke atas harus bisa dunk. Itu, jadi kalian ada tujuan gitu ya. Saya lihat anak-anak latihan karena dipisah sama banyak coach kan, fisik sendiri, latihan teknik sendiri. Enggak, kalian nyatu ya. Anak 175 ke atas harus bisa dunk. Kalau nggak bisa dunk, nggak usah main. Itu yang baru kita kasih ini gitu. Ya, jadi mau nggak mau ngasih berat lifting di paha ya kan, lifting di. Jadi kalian dikasih beban lebih gitu. Saya lagi kalau buat playmaker ya, skill harus ditambah terus, improvement, continuous improvement. Kalau perlu 100 kali dribble ya, kayak dribble kanan, dribble kiri, rendah ya kan? Rendah, dia naik rendah lagi. Jadi semua latihannya itu including sama teknik dan taktik, strategi itu bagian dari fisik gitu. Nah itu yang saya ingin sampaikan ke rekan muda, terutama buat playmaker basket ya. Use your brain, because
That's our intelligence is in sport. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.